ini baru dilantik ya. Kemudian tentu dengan saya mohon pembinaan dari Ibu Pengawas, selaku Ibu Pengawas ini. Terima kasih sekali Bu Ciani sudah mau menjadi kepala sekolah itu negeri 1 ini. Semoga itu 1 ini di tangan Bu Ciani lebih baik lagi dan lebih maju lagi ya. Nah jadi kemarin Ibu Ciani menghubungi Ibu untuk datang ke sini, kira-kira ada kendala apa gitu ya, dan apa yang akan bantuan Ibu terhadap Bu Ciani nanti yang perlu Ibu bantu gitu. Kira-kira apa Bu? Terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktu datang ke SD 1 Permai. Benar seperti yang disampaikan, saya tujuannya ya menjadi kesempatan ini mungkin saya itu meminta bantuan solusi dari Ibu. Karena pertama sekolah PTDS 1 Permai ini itu kemarin alhamdulillah lolos Adiwiyata tingkat nasional. Alhamdulillah. Jadi berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup itu kan kami harus mempersiapkan penilaian sampai di nanti bulan Oktober atau November. Sementara seperti yang Ibu ketahui sekarang ini kan musim hujan, musim kemarau, musim panas. Untuk memaksimalkan kondisi sekolah dengan cuaca yang panas ini kan sulit. Nah, kemudian untuk melibatkan orang tua, misalnya dengan itu sepertinya juga tidak memungkinkan lagi untuk memaksa gitu ya. Karena kemarin itu sudah banyak bantuan dari orang tua. Jeda terlalu lama antara penilaian yang kemarin dengan yang akan ini terlalu dekat, sehingga kami itu nggak nyaman dengan orang tuanya. Kalau dari Ibu sendiri misalnya adakah solusi? Setelah Bu Ciani, memang kita ini kondisi kemarau, terus ada penilaian ini serba salah. Dan sangat memang harus ekstra kerja kerasnya. Namun untuk air ya, khusus untuk air menyiram tanaman tumbuhan juga kan kalau nggak disiram mati ya, tidak subur. Kondisi apalagi kita mau lomba ke tingkat nasional. Kalau Ibu pengalaman dari Ibu dulu, karena Ibu dulu jadi kepala sekolah itu 3 kan sampai tingkat nasional mandiri juga ya di Adiwiyata. Ada juga kendala pas kesini memang kita kemarau ini panjang sekali ya, sudah banyak sekali kekeringan di mana-mana dan kebakaran di mana-mana. Nah, di sini tadi Bu Ciani mengatakan solusi untuk membantu di musim kemarau masalah air mungkin ya. Nah, sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh Bu Ciani tentang untuk menyuburkan tanaman atau solusi untuk anak-anak dalam acara kemarau ini? Kalau yang baru kami pikirkan ini mungkin merawat yang sudah ada dulu ya, seperti tanaman itu supaya tidak maksudnya nggak mati nanti pada saat penilaian. Ya dengan kondisi memang air alhamdulillah air itu banyak ya, kita menggunakan pump. Jadi cuma karena terkendalanya itu paling memaksimalkan fungsi anak-anak ini, memberdayakan mereka untuk menyiram setiap kelas itu. Seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, mungkin salah satunya itu bertanggung jawab setiap kelas. Jadi guru kelasnya itu mengarahkan siswa-siswanya untuk merawat, menyiram tanaman di kelas masing-masing gitu ya. Nah untuk petugas kebersihannya sendiri mungkin ke taman-taman yang lebih luas, misalnya di belakang sekolah, kemudian ada di area perpus, KS, kantor, itu yang menjadi kantor tugas kebersihannya. Hanya saja kami ini terkendalanya mungkin dari keamanan sekolah Bu, karena kan ini nggak ada penjaga sekolahnya. Otomatis sekolah ini kalau siswanya sudah selesai belajar itu kan nggak ada yang jaga. Nah, apa yang sudah kami usahakan seperti merawat apa itu takutnya itu orang keluar masuk gitu dengan ini ya, dengan nyaman. Kalau di sini seperti itu, jadi kondisinya agak lebih kurangnya aman ya. Nah jadi itu Bu, kalau yang lain, kalau yang masalah ini sudah mulai digerakkan untuk setiap kelas itu bertanggung jawab terhadap anak kelasnya. Itu baik sekali Bu Ciani sudah berbuat banyak, sudah berbaik, solusi yang bagus. Itu anak-anak memang di dalam Adiwiyata, karena Adiwiyata ini tempat yang besar, tempat lingkungan pendidikan yang besar, mempelajari anak-anak berkarakter. Anak sudah bertanggung jawab tadi memelihara tumbuhan dengan menyiram tumbuhan tadi yang sudah dilakukan Bu Ciani sudah baik ya, jadwalnya itu sudah ada.
Nah kalau masalah keamanan ini, nah eh, ini ke dana, ya ke dana. Nah apakah selama ini mungkin di RKS-nya atau di RAP-nya sudah ada dimasukkan belum untuk dana perawatan atau dana untuk keamanan? Mungkin juga kalau nggak ada di APBN bisa kita solusi dengan, kalau APBD kan ke dinas pendidikan ya, atau dengan orang tua. Jadi sejauh ini kira-kira kalau keuangan di sekolah ini udah baik APBN atau APBD bagaimana? Kalau secara APBN APBD kita sebenarnya tidak ada lagi prioritas untuk pengadaan Tenaga jasa tadi. hanya saja kemarin itu dari segi keamanan kami itu minta diadakannya satpam, dan itu sudah direkomendasi oleh paguyuban, ketua komitenya juga. Nah, mereka itu siap membantu maksudnya. Tapi memang kalau pendanaan komite ini kan kita nggak bisa maksa bu. Jadi mereka itu hanya sambungkan mengumpulkan berapa itu. Nah nanti rencana kami itu sudah kami sampaikan ke bagian pengelola bosnya, kemudian itu menyampaikan karena salah satu guru yang kami itu juga sudah masuk ke otomatis kan gaji beliau di MPN kan masih ada dana berarti ya. Jadi mungkin itu bisa ditambahkan dengan uang komite tadi untuk pengadaan ya. Itu satu orang lagi tugas keamanannya, dan mungkin nanti akan kami maksimalkan perannya dari penjagaan keamanan. Oh ya, itu sangat baik sekali ya. Kebetulan ya dari APBD tadi belum raga kan sudah masuk ke APBD, jadi anggaran yang dibayar dari APBN bisa digunakan untuk bayar ke keamanan. Namun mungkin dananya masih kurang, ada bantuan juga dari paguyuban ya. Itu bagus sekali paguyuban di sini ya Bu Ciani ya, sudah mau. Memang sekolah ini bukan sekolah milik kita, sekolah ini milik masyarakat. Jadi masyarakat juga harus peduli dan bertanggung jawab terhadap sekolahan, apalagi ada anak-anaknya di sini. Itu juga sudah ada permennya, ada undang-undangnya gitu ya untuk komite di nomor 75 tahun 2016 untuk komite, sedangkan paguyuban itu nomor 30 tahun 2017 itu memang sudah ada, jadi tidak ilegal lagi, sudah legal benar. Nah dukungan dari paguyuban itu sudah sangat besar, peran Bu Ciani satu kepala sekolah juga sudah sudah mendapatkan apresiasi dari masyarakat sini. Hanya kendala keamanan, memang perlu sekali sih keamanan itu ya Bu Ciani, karena lalu lalang orang keluar masuk ke sekolah ini gitu ya. Nah itu sudah sangat baik, mudah-mudahan nanti mungkin dari APBN pemindahan ke untuk membayar satpam tadi dirembukan tadi sebenarnya kayak Bu Ciani itu dirembukan kembali. Nah itu nanti rembukannya gimana? Maksud Bu Ciani itu gimana? Adalah untuk rembukan dari APBN dan dengan paguyubannya, kisaran besar dana untuk bayar keamanannya itu gimana menurut Bu Ciani? Kemarin itu kan kalau dari paguyuban kita nggak bisa maksa, hanya mereka yang sudah jalan itu mungkin dapat di kisaran 400.000 ya. Sementara kan kalau menunggu siswa dari pagi, otomatis dari 6.15 itu dia udah standby di depan kan. Jadi untuk sampai ke siangnya kayaknya nggak mungkin kan untuk dibayar dengan uang 400.000 kan. Nah, jadi kemarin itu saya ke penyelenggara di pengelola bos menyampaikan apakah dana yang dipindahkan dari gaji guru yang berjalan di MPN sudah kami tadi itu bisa dipindahkan ke bagian tenaga itu deh. Dia menyampaikan bisa Bu, tapi memang tidak banyak. Nah, yang jalannya itu kita sesuaikan dengan besarannya, besarannya UMR-nya gitu ya. Di sini itu tadi memang kerjanya memang harus ekstra karena selain menjaga keamanan juga di jalan harus jaga lingkungan juga, supaya ya itu tadi yang diusahakan tentang adiwiyata tadi itu, karena seperti yang ada selama ini itu kita sudah capek-capek tapi ya masih ini itu tadi karena lingkungannya belum ada keamanan, jadi masyarakat masuk keluar masuk. Iya, padahal pagar udah ada, tapi itu tadi kan pintu pagar sebelah masjid kan masih terbuka, ya. Jumatan masih nunggu di sini, itu kalau kan biaya sih kayaknya nggak jadi ada kali kita menunggu yang orang masuk ruangan ke bagian satpamnya gitu ya, bagian keamanannya ya. Ya benar Bu Ciani ya.
ini solusinya Bu Ciani ini sudah bagus ya. Nah cuma nanti untuk pembayaran besarnya nanti Bu Ciani harus ada dengan MOU dengan beliau tadi, dengan petugas keamanan tadi, harus ada MOU-nya. Nanti kan mau nggak beliau ini orang ini digaji dengan sekian, terus ada juga peraturannya di MOU itu kan, kerjanya apa-apa, sehingga dia harus bertanggung jawab dengan pekerjaan di Satpam. Kalau ibu sih sangat bagus sekali anjuran dari Ibu Pujiani selaku kepala sekolah. Di mana-mana memang keamanan kita kurang ya, apalagi di sekolah kan di pinggir jalan, menyeberang anak-anak, orang tua kadang keluar masuk jemput ya, itu sangat rawan sekali. Apalagi di belakang ini kita bergabung dengan musola yang dengan masjid yang besar, pintunya juga dibuka, saya juga keluar masuk anak-anak lewat sini gitu ya. Jadi mungkin kekurangan di sini pagar depan dengan pagar samping ya. Nah itu ada nggak Bu Ciani kira-kira punya ide untuk pagar belakang yang dengan masjid itu, nyari dananya kemana misalnya, ada nggak kira-kira solusi? Kalau pagar samping itu sebenarnya udah ada pagarnya Bu, cuma kita tadi sering dibuka. Oh ya. Jadi paling nanti minta izin ke masjid. Iya. Itu bahwa kalau kami pulang sekolah itu minta kunci. Kami jangan lupa kerja maksudnya. Jadi kami kunci. Kalau dari depan ya kami mengusahakan itu tadi supaya terkunci ya. Kalau sudah aktivitas di sekolahan ya, kan rencananya ini ke depan kami ini akan melaksanakan ekskul juga, misal Sore-sore ya. silat, kemudian pengembangan anak sini. Dan selama ini kemarin itu sempat ada tapi putus. Ini juga yang menjadi kendala. Kalau misalnya kamu nggak ada penjaga di sini, otomatis kalau sudah dibuka lagi kan kita nggak terkendali lagi Bu ya. Jadi ya seperti itu tadi, paling hanya pengadaan kunci gerbong atau apa, dan lebih mungkin ini kepada si pemberi ekskul itu harus ditekankan bahwa harus menjaga keamanan kerjasama dengan Ya, itulah Bu Ciani yang memang keamanan sangat penting sekali gitu ya. Kalau dilihat lingkungan kita ini sudah bagus, sudah bersih gitu ya, sudah rapi, cuma keamanannya ada. Mudah-mudahan nanti terrealisasi tentang keamanan, makanya keamanan itu dia bertanggung jawab. Kita buat MOU-nya, dia itu harus datang pukul berapa dan selesai pukul berapa dan tugasnya apa, itu di MOU. Jadi dari awal-awal kita bicarakan agar dia tidak kaget, terkejut gitu ya. Nah di situ juga nanti diberitahu juga apabila melanggar gitu ya, ada sanksinya juga, agar kita antara itu tidak ada dusta di antara kita lah ya. Karena kerjaan sekarang orang-orang itu kan mau enaknya aja, mau ringan, apalagi dengan gaji sebesaran apa gitu ya, dibandingkan dengan yang lain kan ya. Jadi makanya carinya itu memang harus diseleksi benar-benar, dan keamanan itu yang memang mau dan bertanggung jawab dan bekerja keras gitu ya. Dan Ibu juga mengucapkan selamat kepada SD1 ini, dari adiwiatanya sudah sampai ke tingkat nasional, mudah-mudahan nanti lebih lagi meningkat lagi sampai ke tingkat mandirinya ya, itu ketemu sama Presiden, mudah-mudahan kalau nggak salah di bulan November, itu November-Desember mungkin ada ke tingkat nasional lagi. Dan Ibu juga lihat dari guru-guru sini semua ya, aktif gitu ya, anak-anak juga Ibu lihat pagi-pagi tadi sudah jalan, ada nyerap kembang, jadi karakternya sudah terbangun di sekolah ini. Hanya kendala ya keamanan itu saja ya, untuk mengamankan sekolah. Memang kita ke sekolah dari masyarakat serba susah, kita melarang itu masyarakat, kita takut nanti efeknya ke sekolah juga gitu ya. Kita tidak larang tapi sekolah juga rusak oleh masyarakat, karena ya itu tadi karakter di masyarakat juga perlu binaan ya, karena yang datang ke sekolah ini bukan anak didik kita, orang luar dari masyarakat itu. Nah, ya mudah-mudahan terrealisasi lagi ya tentang masalah apa tadi, keamanan tadi ya. Ada lagi lanjutan lagi misalnya kendala apa lagi Bu? Kalau kendala lain sih kayaknya mungkin lain waktu kita sampaikan Bu ya. Biasanya kalau ini kan fokus kami ke adiwata dulu karena yang dalam hujannya waktu dekat, dalam waktu dekat. Dan itu kan rencana kami akan melaksanakan rapat dengan komite juga ini. Memang harus paguyuban. Dalam waktu dekat juga anak-anak CPTS, masyarakat juga, lingkungan. Membagi tugasnya lagi, setiap kerjanya di daerah kerjanya maksimal kayak kemarin.
kepala sekolah baru, ilmu baru, kegiatan baru, banyak juga. Pokoknya semangat terus. Apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Jani di sini sangat baik sekali. Saya sangat mendukung sekali. Terus semangat. Terjang kerikil-kerikil malah hidup ini tetap ada kendalanya, ada risikonya. Nah risiko itu abaikan saja. Yang penting kita maju terus. Ya. Selamat ya Bu Jani ya.